Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa muallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaddiqin khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila muallif hadzal kitab asy-syaikh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita sekarang sampai bab ketiga. Bab ketiga ini menerangkan keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Bab kedua kemarin keutamaan La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Al-babu tawiki kubab asalisu kang kaping telu iku fi fadilati tetep ing dalem nutur kautamane bismillahirrahmanirrahim, mengucap bismillahirrahmanirrahim, tentang fadilah atau keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan bismillah, perlu kita ketahui tentang makna dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ini makna lugawi, makna bahasa, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bila kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir tentang Bismillahirrahmanirrahim ini kurang lebih 7 halaman. Tentang Bismillah saja kurang lebih 7 halaman. Jadi menerangan ini cukup panjang sebenarnya. Para jamaah, arti dari Bismillahirrahmanirrahim adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita kupas sedikit saja tentang arti Bismillah dengan menyebut nama Allah. Artinya segala sesuatu itu terjadi karena Allah. Segala sesuatu kita akan melakukan atas izin Allah. Ini harus kita resapi betul, bahwa segala sesuatu itu terjadi karena qada qadarnya Allah, kudrah iradahnya Allah. Kudrah itu ketetapan, iradah itu keinginan. Segala sesuatu yang akan kita lakukan dengan mengucap bismillah, maka kita bisa melakukan itu karena izin Allah. Ini yang harus kita resapi agar kita bisa mendapatkan
fadilah bismillah itu betul-betul maksimal. Jadi zikir itu tidak hanya mengucapkan, tetapi meresapi makna zikir itu sendiri. Nah, ini yang non sewu banyak kawan-kawan kita yang khilaf di sini. Dianggap zikir itu sekedar mengucapkan, padahal tidak, karena makna zikir itu adalah ingat. Wa huwa fil asli af'alul qalbi. Zikir itu adalah perbuatan hati sebenarnya. Lisane muni bismillahirrahmanirrahim, tapi hatine pikirane eling nyambut gawe. Nah, ini bukan disebut zikir namanya. Maka kalau kita tidak memahami kandungan dari apa yang kita pikirkan, kita sebutkan, maka hati kita tidak akan bisa khudur. Nah, kalau dalam bahasa ibadah tidak bisa khudur. Hati kita akan kemana-mana, pikiran kita akan kemana-mana. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, artinya segala sesuatu terjadi karena kudrah iradahnya Allah. Segala sesuatu yang akan kita lakukan, kita mampu melakukan itu karena izin Allah. Bila ini kita resapi, apapun yang kita dapatkan, seandainya itu berupa tambahan kenikmatan, maka tambahan kenikmatan itu tidak menjadikan kita lupa diri. Karena kita memahami itu adalah kudrah iradahnya Allah. Bila yang kita lakukan itu kemudian sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ibaratnya kita bismillah berangkat kerja, ternyata diberi keuntungan besar, maka keuntungan besar itu tidak akan menjadikan kita lupa diri, karena kita menyadari bahwa ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Bila kita mendapati kerugian, dibujuki wong atau apapun lah namanya, kita pun tidak akan terlalu ngersulo, tidak akan mengeluh, karena itu juga sudah merupakan ketentuan Allah. Ini meresapi namanya. Sedangkan sebagian besar dari kita budal nyambut gawe ya maca bismillah. Mengko nek batine akeh ya sering lupa diri. Mengko nek bangkrut ya sering ngersula. Nah, itu kan makna bismillah tidak meresap ke dalam hatinya. Kurang lebih seperti itu. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Allah itu mempunyai sifat Maha Pengasih terhadap semuanya. Tidak hanya manusia, juga hewan, juga tumbuhan. Tidak hanya orang yang taat, orang kafir pun mendapat limpahan sifat rahmannya Allah. Orang kafir pun dapat. Buktinya wong kafir ya iso mangan, ya iso nyambut gawe. Itu karena percikan sifat rahmannya Allah. Maha Pengasih namanya. Jadi siapapun itu. Suatu ketika Nabi Ibrahim itu didatangi orang Majusi, orang yang menyembah api, Tuhannya api. Orang ini berusia sekitar 50 tahun. Orang yang sangat miskin datang ke Nabi Ibrahim minta makan. Terus minta sedekah lah. Apa kata Nabi Ibrahim? Bila engkau mau menyembah Tuhanku, urusan makanmu selama hidup aku yang menanggungnya. Kata Nabi Ibrahim begini. Orang Majusi ini kemudian meninggalkan Nabi Ibrahim. Tidak mau, ditolak. Penawaran Nabi Ibrahim ini ditolak. Cara bahasane wong Surabaya, gak nyembah pangeranmu gak paten gitu. Langsung pergilah. Begitu orang Majusi ini pergi, Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Langsung ditegur oleh Allah. Ibrahim, sing dadi pangeran aku apa awakmu? Bahasanya keras itu. Sing dadi pangeran aku apa awakmu? Di panjenengan Gusti. Aku ngopeni wong iku mau, lawase 50 tahun tak kei rejeki. Aku gak pernah disembah babar pisan, aku ya gak sambatan. Saya memberi kepada orang Majusi itu 50 tahun. Sedangkan dia tidak pernah menghamba kepadaku. Aku tidak pernah mengeluh. Sedangkan kamu akan memberi sekali saja, memberi syarat sing gak karu-karuan.
Nabi Ibrahim langsung sadar. Nabi Ibrahim langsung menyadar. Ya ben ngekei wae lah, ndak usah kakean syarat. Karena urusan iman itu tidak akan bisa dibeli dengan apapun. Ini prinsip. Ini prinsip ya. Ini prinsip. Kok ana wong didumi-dumi terus pindah, keyakinannya menjadi pindah, sebenarnya itu bohong. Karena nggak akan ada ceritanya keyakinan itu bisa terbeli, nggak akan ada ceritanya. Jadi kita ini dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah. Jadi Allah itu tetap ngopeni, apa ngopeni itu? Memelihara semua makhluknya. Rezeki itu kan 4. Pertama ada rezeki namanya mazmum. Rezeki yang menjadi tanggungan Allah. Apa itu? Makan. Semua makhluk urusan makan tanggungannya Gusti Allah. Jenengan mesti nggak tahu tumon, cecak keluwen tahu tumon ora. Lho cecak itu merayap di dinding, panganane nyamuk. Enggak masuk akal itu. Tapi wong itu tanggungannya Allah ya tetap bisa saja. Itu mazmum namanya. Ada rezeki namanya maksum. Maksum itu dibagikan. Tertulis di Lauhul Mahfuz. Kowe sesuk oleh duit 1 juta. Kowe sesuk keserempet sepeda tangane kesleo. Maksum dibagikan. Ada rezeki yang mamluk yang diupayakan. Yang tertinggi namanya mau'ud. Kapan-kapan mau saya terangkan itu lama menerangkan itu ya. Ar-Rahman Maha Pengasih. Semua makhluk mendapat ini. Ar-Rahim Maha Penyayang. Allah mengistimewakan hamba-hambanya yang taat. Yang taat kepada Allah diistimewakan. Ya, jadi Ar-Rahim itu adalah sesuatu yang istimewa, hanya diberikan kepada hambanya yang taat saja. Yang tidak taat tidak diberi. Jadi semua makhluk mendapat Ar-Rahman, tetapi tidak semua makhluk mendapat Ar-Rahim. Nah, jadi penjabarannya itu seperti itu. Kalau kita berdoa kepada Allah, hendaknya kita memohon kepada Ar-Rahman, jangan Ar-Rahim. Karena ketaatan kita belum tentu. Kadang taat, kadang enggak. Kadang api, kadang enggak pakai api. Itu kan kita. Tanggal 6 meseman, tanggal tuwek ngamukan. Itu kan berarti enggak pakai taat itu kan. Kan begitu, kira-kira gambarannya seperti itu. Jamaah ya rutin, kok mulai jamaah ya ngerasani wong. Itu kan berarti enggak pakai taat. Maka kita lebih bisa berharap kepada sifat rahmannya Allah daripada sifat rahimnya Allah. Karena rahim itu hanya diberikan hambanya yang taat, hambanya yang imannya betul-betul kuat. Lah kita itu cara iman itu napa nggih? Kalau kita mempelajari tentang apa itu iman, sebenarnya kita itu masih iman yang bahasa Jawa ini kiwir-kiwir. Apa kiwir-kiwir itu? Ya, cantolannya terlalu lemah gitu. Itu kita. Maka harus pandai-pandai memupuk kualitas iman. Saya berikan gambaran bagaimana sih orang iman itu dalam Al-Qur'an itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Orang-orang beriman itu tandanya antara lain, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Takut kepada Allah. Panjenengan nek krungu adzan kira-kira ya wedi karo Gusti Allah. Dari indikasi ini saja kita lolos sudah. Kita enggak masuk. Kan begitu kan? Disebut asmane Gusti Allah, hatinya bergetar, itu tanda iman yang sempurna itu. Sementara kita nek krungu wong adzan kadang malah mah itu. Cangkeme sapa adzan kok gak enak men, malah dilolono. Itulah gambaran kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tanda kedua, ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ini tanda orang iman ini. Diwacake ayat-ayat Gusti Allah, imannya bertambah. Ana wong maca Quran, imane tambah. Dibacakan qiraah, imane tambah.
Bagaimana mungkin iman kita tambah wong awake dhewe gak ngerti artine. Kan begitu kan? Nah, bagaimana mungkin iman kita tambah wong gak ngerti artinya saja tidak tahu, apalagi maksud dari ayat itu. Jadi kita masih jauh dari kesempurnaan iman itu sebenarnya. Sebenarnya seperti itu. Jadi dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Lah kula kadang nggih banyak mengkritik kanca-kanca. Jadi ana wong qiraah kemudian yang mendengarkan mengucapkan Allah iku bertambah imannya apa saking enake lagune kira-kira. Kan masih perlu dikaji lagi gitu loh maksud saya. Masih perlu dikaji. Ya nyebut gitu ya apik timbangane nyebut sing elek ya bagus. Tapi itu bukan indikasi sebenarnya. Nah, yang ketiga wa ala rabbihim yatawakkalun, tanda iman yang hakiki itu mereka selalu berserah diri kepada Allah. Tawakal kepada Allah, berserah diri kepada, tanda orang tawakal itu tidak pernah mengeluh. Tanda orang tawakal itu tidak pernah mengeluh. Dikai sehat yo gak sambatan, dikai loro yo ora sambatan. Duwe-duwe ya ora sambat, duwe utang ya ora sambat. Apapun keadaan, itu tanda orang yang tawakal. Yang tahu diri kita sendirilah, kalau orang lain tidak akan tahu. Inilah yang disebut mukmin yang hakiki. Melihat indikasi ini, maka bila kita mengharap sifat rahimnya Allah terlalu sulit. Maka yang bisa kita harapkan itu sifat rahmannya Allah. Ini sedikit penjabaran dari arti Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin ora ana min abdin saking kawula yaqulu kang ngucap sapa abd. Bismillahirrahmanirrahim, ing zikir bismillahirrahmanirrahim. Illa kajaba dabas syaiton, leleh sapa asaitonu setan. Kama yadubu kaya leleh sapa arrasu apa arrasu su tembaga alan nari ing tesi geni. Tidaklah seorang hamba itu membaca bismillahirrahmanirrahim kecuali setan itu meleleh. Seperti melelehnya tembaga ketika dibakar. Wah, luar biasa. Bacaan bismillah itu setan meleleh. Nah, kita bahas setan itu apa sih? Apa setan itu? Kita mengenal ada ciptaan Allah tumbuhan, ada ciptaan Allah hewan, ada manusia, ada malaikat, ada jin, ada bumi, ada matahari, macam-macam. Setan ini jenis apa? Manusia diciptakan dari tanah, malaikat dari cahaya, jin dari api, kan begitu kan? Lah setan dari mana? Begini para jamaah, setan itu makhluk Allah yang berbentuk sifat. Ini menjenengan kok neng kampung ono wong perbuatannya rusak dan membuat rusak, bikin onar. Terus wonge liwat, oh ancene setan, gitu kan. Sifat sebenarnya. Sifat mazmumah, sifat kejelekan. Lah sifat ini terkadang menempel pada jin, terkadang menempel pada manusia. Maka manusia sing ajak-ajak elek niku di dalam dirinya mendominasi sifat-sifat saitonia. Begitu ya. Nah, meleleh itu bahasa majasi, jadi jangan dibayangkan meleleh ya. Meleleh itu artinya lebur dia. Ketika dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Rasulullah mengatakan ma minkum min ahadin illa walahu syaiton. Qalu wa anta ya Rasulullah, qala wa ana illa innallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muru illa bil khair.
Rasulullah menyampaikan setiap orang itu di dalamnya terdapat setan. Setiap orang. Para sahabat bertanya, qalu wa anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau wahai Rasulullah? Pertanyaan para sahabat begitu. Qala wa ana, termasuk aku. Termasuk dalam diri Rasulullah. Illa inallaha anani alaihi fa aslama fala ya'muru illa bi khair. Tetapi aku senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Lah niku bedane. Itu perbedaannya. Jadi pada tiap diri seseorang itu ada syaitan, sifat-sifat kejelekan. Sifat kejelekan. Hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan, "Idza wulida libni adama mauludun qaranallahu subhanahu bihi malakan wa qaranallahu bihi syaitanan. Fa syaitanu hatimun ala uduni qalbi ibni adam al-aisara wal malaku hatimun ala uduni qalbihi al-aiman wa huwa yad'wanihi." Rasulullah menyampaikan setiap manusia dilahirkan qaranallahu bihi malakan wa qaranallahu bihi syaitanan. Korona berarti bahasa Arab. Jadi korona itu artinya disertakan. Setiap manusia dilahirkan, Allah menyertakan pada bayi itu satu malaikat dan satu syaitan. Kalimat yang dimaksud dalam syaitan ini adalah jin. Semua, siapapun adanya, termasuk Rasulullah. Jadi setiap manusia dilahirkan disertakan satu malaikat, satu jin. Malaikatnya jenenge malaikat surur. Jinnya namanya jin khunnas. Makanya panjenengan nek maca ayat itu min syarril waswasil khunnas. Ini nama jin yang diam pada diri kita. Ini tidak akan bisa dihilangkan. Tidak akan bisa. Jadi sampean ruqyah bolak-balik ya ora iso ilang. Betul itu. Kebetulan pimpinan pusat Jamiah Ruqyah itu murid-murid saya. Jadi tidak akan bisa dihilangkan jin yang satu ini. Karena ini disertakan oleh Allah. Wa syaitanu khatimun ala udhuni qalbi bani adam ala asyara. Adapun setan itu berdiam pada sebelah kanan, sebelah kiri hati manusia. Adapun malaikat berada di sebelah kanan hati manusia. Fahuwa yad'wani, keduanya saling mengajak. Sing setan mau ngejak elek, sing malaikat ngejak api. Hati kita, qalbu, itu berada di dalam jantung. Jadi hati yang dimaksud itu bukan liver. Qalbu itu kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia disebut hati, tapi artinya bukan liver. Gak podo karo atine ayam. Jadi bukan berbentuk fisik, itu non fisik, itu abstrak. Jadi sama halnya kita mengatakan atine Quran. Apa maksudnya apa? Kan ada dalam hadis itu qalbul Quran, hatinya Quran. Apa? Surat apa yang menjadi hatinya Quran itu? Surat Yasin. Yasin itu disebut qalbul Quran, hatinya Quran. Mosok liver kan enggak. Jadi sesuatu yang utama arti hati itu. Pada diri manusia itu hati itu sesuatu yang utama. Bila hatinya baik maka menjadi baik perbuatannya. Kan begitu hadisnya. Lah qalbu itu berdiam di dalam sonaubar. Sonaubar itu bahasa Arab. Sonaubar itu artinya godong waru. Bagian tubuh kita yang berbentuk seperti itu jantung namanya. Sonaubar itu bahasa Arab. Kalau kita buka kamus itu artinya godong waru. Jadi qalbu itu berada di dalam jantung. Sebelah kiri itu tempat tinggalnya jin khunnas. Sebelah kanan tempat tinggalnya malaikat surur. Kedua-duanya saling mengajak. Maka sering khotir. Khotir itu mufrad, jamaknya khawatir. Jadi khawatir itu bahasa Arab. Kita sering mendapatkan khotir, bisikan. Ada kalanya baik, ada kalanya tidak
Baik, karena memang hadisnya menyebut fahuma yad'uanihi, keduanya saling mengajak. Saling mengajak. Hadis yang lain, Rasulullah menyatakan, inna syaitana wadi'un khurtumahu ala qalbi ibni Adam. In huwa dzakarallaha ta'ala khonasa. Wa inna siyallaha ta'ala iltaqama qalbahu. Sesungguhnya setan, yang dimaksud setan yang ada pada diri kita, itu wadi'un khurtumahu ala qalbi ibni Adam. Menempatkan belalainya pada hati manusia. Jadi jin kunas itu ternyata ada belalainya dalam keterangan hadis ini. Nah, kita berbicara belalai dalam pikiran jenengan seperti apa kira-kira? Soalnya sing dirui sing duwe telale mung gajah kan begitu kan. Ternyata jin kunas itu punya belalai, khurtum itu belalai. Jadi belalainya jin kunas itu ditemplekke neng atine menungso. Ditempelkan di situ. Karena dia di sebelah kirinya jantung, ditempelkan. In huwa dzakarallaha ta'ala khonasa. Ketika orang itu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, maka belalai itu mungsret. Apa mungsret itu bahasa Indonesia? Ya, melepas. Jadi lepas dari jantungnya. Sehingga jantungnya tidak tertutup dengan belalainya jin ini tadi. Wa inna siyallaha ta'ala iltaqama qalbahu. Ketika manusia itu lupa kepada Allah, lupa dan terus lupa, iltaqama, ditelan hatinya. Sehingga tidak akan bisa dimasuki hidayah. Karena ditelan. Lah, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu pasti ingat Allah. Bila hati kita, pikiran kita betul-betul ingat Allah, bukan hanya lisan kita. Bukan hanya lisan kita. Makanya perlu mengerti kandungan maknanya. Membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia melepaskan belalai. Tidak hanya lepas, tetapi seperti tembaga yang dibakar, meleleh. Nah, ini penting sekali berarti. Maka Rasulullah pun dalam hadisnya mengatakan, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Semua perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah fahuwa abtar, maka putus, tidak akan sampai kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bila diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dorongan syaitan ini melemah. Karena ingat kepada Allah. Asalkan betul-betul ingat, tidak hanya lisannya. Tidak hanya lisannya. Wong sakniki ku aneh, wong arep nyolong pencet ae maca bismillahirrahmanirrahim kok. Betul enggak ini? Jadi ana maling arep nyolong iki maca, berarti hanya lisannya, tidak ingat kepada Allah. Kalau ingat Allah pasti ingat hukum-hukumnya Allah, ngerti nyolong itu gak oleh. Itulah disebut zikir. Jadi tidak hanya ucapan saja, tidak hanya ucapan saja. Pun kita tambah hadis yang kedua. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mamin abdin ora ana saking kawula iku yaqulu kang ngucap ya abad bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim. Illa kajaba amarallahu ta'ala perintah sapa Allah ta'ala al-kiramal katibina ing malaikat kang mulya al-katibina kang dadi juru tulis. Ayak tubuh yang yen to padha nyatet sapa malaikat kiramal katibin fi diwani yang dalam buku induke abet arba'ami'ati hasanatin ing 400 kebagusan. Tidaklah seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah memerintahkan malaikat kiramal katibin. Malaikat kiramal katibin itu malaikat tukang catat, yang mencatat amal manusia. Lho Pak, mboten raqib atid, bukan. Raqib atid itu sekretaris yang merekam perbuatan kita. Tetapi yang mencatat di buku induk, setiap kita punya buku induk, itu namanya kiramal katibin. Jadi nanti ketika kita dihisab oleh Allah, dihisab, dihitung, amal kita dihitung, yang dibuka itu buku induk yang dicatat oleh malaikat namanya kiraman
katibin. Adapun raqib atid itu merekam perbuatan kita. Jadi memorinya itu dibawa oleh malaikat raqib atid ini. Tapi buku induknya yang mencatat kiraman katibin. Coba bayangkan betapa sibuknya aktivitas para malaikat ini. Betapa sibuknya, karena mereka mengamati perbuatan dohir kita, juga perbuatan batin kita. Ana wong ahli sedekah, raqib atid nyatet, iki wong apik. Sing sebelah kanan raqib nyatet apik, sing atid enggak. Sing disedekahi mek wong siji rondo sing enom tok, iki duwe maksud tertentu. Ya yalah-yalan itu. Jadi tidak hanya mencatat perbuatan dohir gitu, termasuk perbuatan batin, termasuk niat kita, termasuk pikiran kita. Ana wong salat rutin, raqib mengatakan iki amal soleh, atid mengatakan gak perlu digoleki sik. Iki salate riya, pamer. Dicatat itu semua. Jadi buku catatan itu lengkap sekali. Nah, itu kita dihisab di sana, dibukalah buku induknya itu, diwannya dibuka. Ketika seorang hamba mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Allah memerintahkan malaikat kiraman katibin mencatat di buku induk orang ini melakukan 400 kebajikan. Coba bayangkan, 400 kebaikan, luar biasa. Ini kalau jenengan ojo pernah lupa mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah Bismillah, berangkat kerja Bismillah, masuk rumah Bismillah, mau makan Bismillah, wis pokoknya Bismillah teruslah. Itu luar biasa itu. Sebegitu luar biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Diterangkan seorang ulama besar bernama Bashar Al-Hafi. Beliau ini wafat tahun 227 Hijrah. Sebelum zaman Imam Bukhari berarti. Imam Bukhari itu sekitar tahun 300 Hijrah. Jauh sebelumnya. Bashar Al-Hafi ini menjadi ulama besar, terkenal waktu itu. Padahal zaman si enome ndablek. Nakal dia itu. Suatu ketika dia pulang perjalanan menuju rumah. Beliau ini melihat ada satu lembar kain bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim jatuh. Kotor, diinjak-injak orang. Dia mengambil karena dia melihat itu tulisan yang patut dimuliakan. Karena ada nama Allah di dalam tulisan itu, nama Tuhannya di dalam tulisan itu. Maka diambil, dicuci, dijemur, dikeringkan, diberi minyak wangi, disimpan. Memuliakan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Karena memuliakan tulisan itu Allah memberikan hidayah. Sehingga beliau menjadi orang yang semangat beribadah. Sampai menjadi ulama yang besar, ulama yang masuk. Sebabnya cuma satu, memuliakan tulisan. Nah, kalau dalam kitab fikih, apa-apa yang ada nama Allah, nama Rasulullah, kita harus memuliakan, kan begitu kan? Ada tulisan Allah jangan dibawa masuk kamar mandi, itu tidak bisa menghormati namanya. Tidak bisa menghormati. Panjenengan lah ini yang sering. Panjenengan ana undangan waliman, terus ana tulisannya Assalamualaikum warahmatullah, ada Allahnya di situ kan? Kira-kira nek undangannya wis rampung, piye? Diuntel-untel dibuat. Ini namanya tidak beretika. Rasulullah itu diperintah Allah urusannya bukan sholat, bukan puasa, bukan Quran, tetapi akhlak. Liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu urusannya satu cuman, bagaimana manusia mempunyai akhlak yang baik, cuman itu saja. Kalau akhlaknya baik, sholatnya pasti bagus. Kalau akhlaknya baik, ibadahnya pasti bagus, pasti itu. Karena akhlak itu kepada sesama dan kepada Allah. Kan begitu kan? Nah, maka orang yang berakhlakul karimah, walaupun ibadahnya pas-pasan, itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Innal abda la yablughu sarafa manazili. Seorang hamba itu akan
diangkat derajatnya oleh Allah, mempunyai kedudukan yang mulia. Wa innaka ladhaifun fil ibadah, walaupun ibadahnya itu lemah. Ibadah yang dilakoni mek salat 5 waktu, sunah blas. Poso sing dilakoni ya Ramadan, liyane ya blas. Tapi akhlakul karimah. Orang seperti ini naik dengan cepatnya menempati kedudukan sarofam manazili, kedudukan yang mulia. Sebaliknya dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, innal abda bisu'i khuluqihi, seorang hamba karena akhlaknya yang jelek, maka dia mendapatkan kedudukan yang hina walaupun ibadahnya banyak. Coba, walaupun ibadahnya banyak, maka akhlak itu nomor 1. Lah ini orang yang banyak tidak paham, anggapin nek wis salate apik, posone rutin, wis orang paling baik, padahal belum selesai. Sering saya menyampaikan, belajar ilmu fikih setiap hari. Ilmu fikih itu al-ilmul ladzi yusahhihul ibadah, ilmu yang menjadikan ibadah kita benar, itu namanya fikih. Salat kita bagaimana benar, wudu kita benar, itu fikih ibadah. Jual beli kita benar, itu fikih muamalah. Kan begitu nih? Bertetangga bagaimana, nikah itu bagaimana, itu fikih semua. Ilmu wajib yang pertama. Ilmu wajib yang kedua namanya ilmu tauhid, al-ilmu alladzi yusahhihul aqidah. Ilmu yang menjadikan akidah kita benar. Kita sholat menyembah Allah, kita puasa karena Allah, kita sedekah karena Allah. Tapi kok gak kenal Gusti Allah, lu kan aneh. Aneh toh? Cara mengenalnya apa? Ya ilmu tauhid tadi. Bagaimana tauhid kita benar, bagaimana kita mengenal Allah. Wajib loh itu, tidak boleh tidak. Panjenengan belajar ilmu fikih, ilmu tauhid 4 tahun, tiap hari, sehari 4 jam gitu sajalah. Super panjenengan, alim panjenengan. Betul itu. Betul itu. Ya. Tapi untuk belajar ilmu wajib yang ketiga, ilmu yang wajib itu cuma 3. Ilmu yang wajib cuma 3, fikih, tauhid, tasawuf, cuma 3. Lah orang memaknai tasawuf itu kadang salah paham, dianggap tasawuf itu poso, wiridan. Tidak begitu. Ilmu tasawuf itu al-ilmul ladzi yuslihul qalba, ilmu yang menjadikan hati kita baik. Bila hati baik, maka perbuatannya menjadi, maka ilmu tasawuf itu membentuk akhlak. Panjenengan belajar akhlak, nek belajar fikih, belajar tauhid 4 tahun selesai. Tiap hari syarat ini. Panjenengan belajar ilmu akhlak setiap hari 20 tahun belum apa-apa. Betul itu. Belum apa-apa, Mas. Oke. Masih belum apa-apa. Ini karena memang visi misi Rasulullah yang utama itu urusan akhlak itu. Nah, ini sudah sebenarnya ilmu yang sifatnya daruriyah sudah. Kebutuhannya mendesak ilmu akhlak. Karena zaman ini zaman orang sudah lepas dari akhlakul karimah. Anggapannya pokoknya sholat ya wis selesai gitu saja. Padahal masih banyak yang perlu kita selesaikan. Sekedap mangke nek sampun tanya jawab. Jadi Bazar Al-Hafi ini diangkat derajatnya oleh Allah karena memuliakan tulisan saja, sehingga mendapat hidayah dari Allah. Sebaliknya, bagaimana halnya dengan orang-orang yang menghinakan tulisan? Lah, kan otomatis kan? Nah, orang yang memuliakan akan diangkat derajat. Orang yang menghinakan akan, dalam hadis Rasulullah menyatakan, man tawaddu'a lillah rafa'ahullah wa man tajabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, menghormat, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Barang siapa yang tajabur, tinggi hati, maka akan dihinakan oleh Allah. Ta'zimu ma'adzamallahu muta'ayyinun wa iftiqaru dzalika rubbama kufra. Memuliakan apa-apa yang dimuliakan Allah itu sudah semestinya. Semestinya itu melebihi wajib. Melebihi wajib. Semestinya. Manusia hidup itu semestinya makan, berarti melebihi wajib itu. Melebihi wajib. Memuliakan apa-apa yang dimuliakan Allah itu sudah semestinya. Meremehkan apa-apa yang dimuliakan Allah
akan menjadikan kita kufur kepada Allah. Allah memuliakan masjid, kita pun harus. Allah memuliakan para ulama, kita pun harus. Dan seterusnya dan sebagainya. Para jamaah, inilah 2 hadis. Baru dapat 2 ini. Dari 10 hadis kita baru dapat 2 yang menerangkan tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Sampun. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Ini mau tanya Ustaz. Ketika kita nih lagi malas ibadah ya. Salat malam malas, belajar Al-Qur'an malas, puasa Senin Kemis malas, pokoknya semua ibadah itu lagi malas banget. Apakah itu tanda bahwa diri kita itu kemasukan jin? Terus saya juga tanya, ketika kita diganggu jin atau kita pas lewat di tempat-tempat sepi misalnya, apakah jin itu bisa kita bunuh, Ustaz? Apakah jin bisa kita bunuh? Oh, iya. Cukup itu aja. London. Iya. Bila kita sedang malas untuk melakukan kebaikan, apapun bentuk kebaikan. Pertanyaannya saya ulangi, barangkali salah saya. Apakah itu berarti kemasukan jin, begitu? Kemasukan nih. Begini. Tadi saya terangkan, setiap manusia yang dilahirkan itu disertakan oleh Allah 1 malaikat dan 1 jin. Ini tidak bisa dihilangkan, tidak bisa ini, tidak bisa. Ketika kita malas, apakah kita kemasukan jin? Kalau kalimatnya kemasukan jin, tidak. Tapi jin yang sudah di dalam diri kita itu mendominasi. Kalau begitu ya. Kalau begitu ya. Jadi semakin kita malas itu nasia namanya. Semakin kita lupa kepada Allah, iltaqoma, ditelanlah hati kita, sehingga semakin berat untuk melakukan ibadah. Begitu ya. Jadi kalau kemasukan jin tidak, tetapi jin yang dalam hati kita, dalam diri kita itu sedang mendominasi kita. Makanya Rasulullah mengatakan iman itu terkadang yazidu, terkadang yangkusu, terkadang naik, terkadang turun. Dalam kitab Minahus Saniyah itu diterangkan khotir itu 4. Khotir itu dorongan yang muncul dalam hati. 1 khotir robbani, datangnya dari Allah. Kalau kelas kita jarang ini. Kedua dari para malaikat yang kami sebut tadi, mengajak untuk kebaikan. Yang ketiga dari nafsunya sendiri. Kita ingat hadis ketika bulan Ramadan semua setan dibelenggu. Loh kok wayah Ramadan kok ana wong nglakoni zina? Itu bukan dari setan. Itu dari nafsunya sendiri. Jadi nafsu kita beda. Nafsu itu juga dalam hati. Saya menerangkan tentang 7 tingkatan nafsu di majelis kami di Tengdalem. Tentang 7 tingkatan nafsu itu mulai tahun 2010 sampai hari ini belum selesai. Hanya membahas 7 tingkatan nafsu saja. Karena itu untuk menciptakan akhlakul karimah, jadi masih lama itu, pasti lama. Yang keempat barulah syaitoni, dari setan. Setan berarti pihak ketiga. Bukan diri kita. Kalau nafsu diri kita sendiri. Nah, sementara kita sering mengkambing hitamkan setan, padahal itu terkadang perbuatan nafsu kita. Nah, jadi begitu Bapak. Kemudian kalau kita lewat satu tempat terus kepethuk jin, mamane, apakah bisa jin itu dibunuh? Bisa. Jin membunuh kita juga bisa. Ada sahabat, saya lupa namanya, ketika itu kencing di tempat terbuka, yang dikencing itu lobang. Lobangnya yuyu mbuh apa, dikencing. Ternyata di dalamnya itu berpenghuni jin. Lupa saya nama sahabat itu. Jin ini kemudian membalas sampai sahabat ini mati. Jadi jin membunuh kita bisa, kita membunuh jin juga bisa, sama-sama bisanya. Jadi kalau dihancurkan leleh, lama-lama habis itu. Lama-lama hancur. Tapi yang membaca harus betul-betul orang yang memahami zikir itu sendiri. Jadi begini, banyak amalan-amalan itu yang untuk bisa menghilangkan pengaruh-pengaruh jin, entah itu di rumah, dimanapun, banyak itu. Cuman kembali pada orangnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah menyatakan ada seorang musafir
Kan disebutkan doa musafir itu mustajabah, kan begitu hadis ya. Musafir ini berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wa malbasu haramun, wa mat'amu haramun, wa masrabu haramun, fa kaifa yustajabu lahu, kata Rasulullah. Musafir ini berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tetapi pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya juga haram. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? Nah, begini-begini ini yang harus kita pahami. Doanya pilihan. Rasulullah mengatakan, wacana bismillah, jin akan leleh. Betul, tidak akan salah. Tapi sing maca bismillah kemasukan barang haram. Kaifa yustajabu lahu? Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Atau yang baca bismillah ini tidak memahami bismillah itu apa, sehingga hanya lisannya saja. Ini pun tidak akan bisa membakar jin tadi. Jadi kembali kepada pelakunya. Kembali pada pelakunya. Jadi tidak ada satupun doa itu tidak ampuh, tidak ada. Semua doa itu ampuh. Kembali pada pelakunya. Kalau pelakunya itu orang-orang soleh, keyakinannya kuat, sudahlah, baca bismillah cukup itu. Amat sangat cukup bahkan. Enggak usah baca banyak-banyak. Ora perlu diwaca ayat kursi ping 400, ora perlu diwaca. Ya sudah perlu semua. Cukup bismillahirrahmanirrahim. Karena tergantung yang membaca. Sementara kita ini kan masih casing. Bacaannya apa, bacaannya kan masih gitu. Padahal itu ya penting juga sih, tapi kembali pada orangnya. Jadi bisa jin itu dibunuh, bisa. Dipindahkan juga bisa. Memindah jin itu lebih mudah, gak kaya wong boyongan omah. Nek wong boyongan omah itu ndak nyarter pickup kan begitu kan. Suatu ketika ada orang bangil waktu itu, putrinya perempuan itu ketika menerima, kami berikan ijazah amalan, seketika itu kejinan. Jadi amalan yang kami berikan itu kan kontradiksi dengan energinya jin, sehingga ketika kami berikan masuk, jin yang ada di dalam itu terkunci, tidak bisa keluar dia. Langsung ngomongin bahasa Arab. Ternyata tanpa disadari dia mendapat warisan ini dari kakek buyutnya, dapatnya dari Mekah. Padahal bocahnya ra iso bahasa Arab itu. Langsung ngomongin bahasa Arab, terus ngomong macam-macam lagi. Sehingga dia merasa terkunci dengan amalan yang kami berikan, tidak bisa keluar. Marah itu jinnya, minta dikembalikan lagi ke Mekah. Nah, itu nggak perlu beli tiket kita. Nah, beli tiket ragatnya larang kan begitu nih. Jadi cukup khoyali kita, apa khoyali itu? Daya imajinasi kita itu mengambil jin yang ada di situ dikembalikan ke tempat asalnya. Cukup begitu saja. Jadi nek balekno dadak nukokno tiket, waduh, mesakne pasien. Jadi seperti itulah, beda dengan dunia kita, beda dengan dunia kita. Ngoten Bapak kurang lebih. Sampun? Ngoten riyen nggih. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلوا صفوفكم ولد سير الصفوف من إقامة الصلاة الذي يسلس في سبيل الناس الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح